BA 23 untuk menyampaikan hasil kerjanya. Silakan. Laporan hasil kerja Panitia Khusus Bahan Acara 23 tahun 2022 terhadap pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Saudara para pimpinan pejabat pemerintah DIY, rekan-rekan anggota Dewan, wartawan dan seluruh hadirin yang hadir yang kami hormati. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul pada hari ini di rapat paripurna yang mulia ini. Sebelum menyampaikan laporan kerja hasil Pansus, saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Pansus BA 23 tahun 2022 yang melakukan pembahasan Raperda penyelenggaraan kesehatan jiwa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan Raperda ini. Semoga jerih payah kita semua menghasilkan manfaat bagi kebaikan daerah istimewa Yogyakarta. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, pembentukan peraturan daerah telah diatur secara rinci tahapannya dalam peraturan perundangan, termasuk dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah, serta peraturan Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib sebagaimana telah diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 tahun 2019 yang pada intinya pembahasan rancangan perda dan atau rancangan perda dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat pertama dan pembicaraan tingkat kedua. Rapat paripurna hari ini yang kita hadiri secara bersama merupakan pembicaraan tingkat 2 yang meliputi A. Pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur dalam rapat paripurna yang didahului dengan 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi atau pimpinan gabungan komisi atau pimpinan pansus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan. 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna dan B. Pendapat akhir Gubernur. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, mewakili Panitia Khusus BA 23 tahun 22 yang bertugas melakukan pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa, saya melaporkan hasil kerja Pansus dimaksud sebagai berikut. A. Raperda penyelenggaraan kesehatan jiwa merupakan Raperda usulan DPRD DIY yang termuat dalam Propemperda tahun 2022. B. Panitia Khusus BA 23 tahun 2022 mulai bertugas sejak tanggal 9 Agustus 2022 berdasarkan keputusan DPRD DIY nomor 54 tahun 2022 tentang pembentukan Panitia Khusus pembahasan Raperda penyelenggaraan kesehatan jiwa. C. Pembahasan pasal per pasal dilakukan mulai tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 28 September 2022. Selama rentang waktu tersebut, Panitia Khusus juga telah melakukan konsultasi ke Kementerian Kesehatan dan kunjungan kerja ke Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk menambah referensi substansi isi Raperda. D. Dalam rangka melibatkan peran serta masyarakat untuk memberikan masukan terhadap Raperda, Panitia Khusus juga telah melakukan kegiatan hearing yang dilakukan secara personal oleh pimpinan dan anggota Panitia Khusus maupun public hearing yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus secara kelembagaan.
Selain itu, dalam pembahasan pasal per pasal, kami juga senantiasa memberikan ruang kepada masyarakat untuk terus memantau dan memberikan koreksi maupun masukan. Badan Pembentukan Perda DPRD DIY telah melakukan harmonisasi terhadap pembahasan raperda ini pada tanggal 3 Oktober 2022. F. Sesuai prosedur yang telah ditetapkan, peraturan perundangan, seluruh raperda yang telah selesai dibahas oleh panitia khusus dan diharmonisasi oleh Bapemperda, kemudian raperda tersebut dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dilakukan proses fasilitasi. G. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 21 November 2022 mengirimkan surat hasil fasilitasi yang berisi masukan penyempurnaan meliputi redaksional maupun substansi. Selanjutnya, panitia khusus menindaklanjuti keseluruhan masukan penyempurnaan tersebut tanpa terkecuali sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 2022. Pada akhirnya, setelah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dapat kami sampaikan bahwa raperda penyelenggaraan kesehatan jiwa memuat beberapa hal penting, yakni 1. Raperda ini berperspektif kolaborasi lintas sektoral sehingga untuk menyelesaikan masalah orang dengan gangguan jiwa atau dalam kurung ODGJ dan orang dengan masalah kejiwaan dalam kurung ODMK tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga melibatkan keluarga, instansi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Pendekatan yang digunakan juga tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan semata, namun lebih dari itu juga melibatkan pendekatan-pendekatan lainnya, misalnya pendekatan sosial dan agama. 2. Raperda ini bertujuan tidak hanya untuk mengobati orang dengan gangguan jiwa dalam kurung ODGJ dan orang dengan masalah kejiwaan dalam kurung ODMK, namun lebih dari itu. Raperda ini juga bertujuan untuk mencegah adanya ODGJ dan ODMK serta mengatasi permasalahan pasca pengobatan ODGJ dan ODMK. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan dalam raperda ini meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 3. Raperda ini secara khusus juga mengatur mengenai penanggulangan pemasungan dan bunuh diri. Untuk mengatasi kedua hal tersebut, salah satu masukan yang disarankan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah mengatur mengenai lembaga rehabilitasi yang bersifat terbuka. 4. Raperda ini memberikan perhatian pula terhadap sumber daya di bidang kesehatan jiwa meliputi sumber daya manusia, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan, jaminan kesehatan, teknologi dan produk teknologi serta sistem informasi kesehatan. 5. Raperda ini memberikan amanat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerbitkan satu peraturan gubernur sebagai delegasi pengaturan pasal per pasal. Peraturan gubernur tersebut harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan panitia khusus yang dapat kami sampaikan. Semoga raperda dimaksud bisa segera mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, mengingat pentingnya raperda ini bagi daerah istimewa Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 19 Desember 2022, Ketua Panitia Khusus Bahan Acara 23 tahun 2022, Sukron Arif Mutakin SE MAP, ditandatangani. Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara Panitia Khusus Bahan Acara nomor 23 tahun 2022. Peserta rapat paripurna yang kami hormati. Sekarang marilah kita memasuki acara selanjutnya. Rapat pada malam hari ini. Dan kiranya perlu kami informasikan
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 49 bahwa Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RJPMD kepada DPRD paling lambat 40 hari sejak Kepala Daerah dilantik. Selanjutnya pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RJPMD paling lambat 10 hari sejak diterima DPRD. Setelah dilakukan pembahasan rancangan awal RPJMD tahun 2022 tahun 2027 oleh komisi-komisi DPRD, maka saat ini telah memasuki tahap akhir, yaitu laporan komisi-komisi DPRD DIY. Sekarang kita memasuki acara kedua rapat paripurna, yaitu laporan hasil kerja komisi-komisi DPRD DIY atas pembahasan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD DIY tahun 2022-27 tersebut dalam acara nomor 41 tahun 2022. Kepada juru bicara Dewan kami minta untuk menyampaikan laporannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan rapat paripurna beserta pimpinan dewan yang lainnya. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Pemda DIY. Yang kami hormati segenap anggota DPRD DIY, baik yang hadir saat ini secara fisik maupun yang mengikuti rapat paripurna melalui video conference. Yang kami hormati rekan-rekan pers, media massa, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti rapat paripurna DPRD DIY pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan hasil rapat kerja komisi-komisi DPRD DIY terhadap rancangan awal RPJMD DIY tahun 2022-2027. Dokumen RPJMD DIY tahun 2022-2027 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2022 sampai 2027. Bagi penyelenggara pemerintah daerah, dokumen RPJMD DIY akan menjadi pedoman dalam penyusunan renstra perangkat daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Gubernur DIY telah mengirimkan rancangan awal RPJMD DIY pada tanggal 5 Desember 2022 untuk dilakukan pembahasan dan pencermatan sesuai dengan peraturan dan dasar hukum yang berlaku. Maksud tujuan dilaksanakan pembahasan komisi-komisi DPRD DIY terhadap rancangan awal RPJMD DIY 2022-2027 adalah untuk mencermati dan memberikan rekomendasi terhadap RPJMD tersebut sehingga akan menjadi lebih sempurna untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan DIY tahun 2022-2027. Menindaklanjuti Surat Gubernur DIY nomor 050/2095 tanggal 5 Desember 2022 perihal pengajuan rancangan awal RPJMD DIY tahun 2022-2027, maka Badan Musyawarah DPRD DIY menjadwalkan komisi-komisi melaksanakan rapat kerja untuk melakukan pembahasan tersebut. Kemudian pada tanggal 29 November, Badan Musyawarah melakukan rapat gabungan komisi untuk membahas terhadap rencana hasil kerja komisi-komisi tersebut dalam bahas ranwal. Adapun komisi-komisi telah melakukan rapat dan telah melakukan pembahasan, dan kemudian gabungan komisi telah melakukan rapat gabungan komisi beberapa kali dengan menyusun rekomendasi-rekomendasi sebagaimana terlampir dalam dokumen ini. Demikian laporan hasil kerja komisi-komisi DPRD DIY terhadap ranwal pembangunan jangka menengah
daerah RPJMD DIY tahun 2022-2027 yang kami sampaikan beserta dengan lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara DPRD yang telah menyampaikan laporan pembahasan bahan acara nomor 41 tahun 2022. Demikianlah laporan hasil kerja Komisi-Komisi DPRD atas pembahasan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah DIY tahun 2022-2027 tersebut dan perencanaan nomor 41 tahun 2022 sebagaimana telah kita dengarkan bersama. Beserta rapat paripurna yang kami hormati. Rapat pada malam ini akan kita lanjutkan dengan acara laporan hasil kerja Badan Anggaran DPRD DIY atas pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY tahun 2024 tersebut dalam acara nomor 42 tahun 2022. Kepada juru bicara Banggar DPRD DIY dipersilakan. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta atas pembahasan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 pada rapat paripurna Senin tanggal 19 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna beserta pimpinan dewan lainnya, yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, yang kami hormati rekan-rekan pers, media massa, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan rahmatnya kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna DPRD DIY pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberi waktu kepada kami mewakili Badan Anggaran DPRD DIY untuk menyampaikan laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY tahun 2024. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Badan Anggaran yang telah melakukan pembahasan dan menyetujui pokok-pokok pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, berikut kami sampaikan laporan hasil pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY tahun 2024 sebagai berikut. Romawi 1, dasar pelaksanaan tidak kami bacakan. Romawi 2, proses pembahasan. Pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY tahun 2024 dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Penyusunan draft oleh tim fasilitasi dengan rangkaian tahapan sebagai berikut. A.
Proses awal berupa pengumpulan dokumen hasil aspirasi masyarakat, baik dalam bentuk laporan reses, audiensi, tamu, demonstrasi, telaah terhadap visi dan misi Gubernur DIY, pencermatan terhadap LKPJ AMJ 2017-2022, pencermatan APBD DIY tahun anggaran 2022, serta berbagai dokumen penunjang lainnya. B. Focus Group Discussion. Paparan rancangan awal diselenggarakan pada tanggal 8 September 2022 dengan tema evaluasi atas capaian target RPJMD tahun 2017-2022 terhadap target RPJPD 2005-2025 serta evaluasi pelaksanaan DANAIS tahun 2013-2022 terhadap pencapaian target RPJMD dan RPJPD. Fokus Group Discussion dengan tema sinkronisasi pembangunan DIY tahun 2023 atau perencanaan keistimewaan dan pendapatan daerah pada tanggal 13 Desember 2022. D. Rapat-rapat pembahasan tanggal 27 September dan 19 Oktober 2022. 2. Pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD DIY dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2022. 3. Ekspos pokir DPRD terhadap RKPD DIY tahun 2024 dilakukan tanggal 14 Desember 2022. 4. Tahapan terakhir dalam seluruh rangkaian pembahasan adalah rapat paripurna hari ini dengan agenda pengambilan keputusan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY tahun anggaran 2024 dan akan disampaikan kepada Pemda DIY. Kemudian mohon perkenan Saudara Gubernur dapat menerima secara simbolis buku-buku pokok pikiran DPRD DIY yang telah ditetapkan tersebut. Romawi 3, hasil pembahasan. Adapun hasil pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY tahun 2024 dapat dilaporkan sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan, menguraikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan pokok-pokok pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY tahun 2024. Bab 2, kondisi umum dan permasalahan, berisi tentang kondisi geografis, demografi, dan kondisi ekonomi makro dan lain-lain. Bab 3, isu strategis DIY tahun 2024, berisi mengenai isu strategis DIY, di antaranya pengembangan wilayah selatan DIY, pengembangan teknologi informasi, respon peluang transnasional, penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris asimetris, kebudayaan, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, penanganan pemulihan pasca pandemi COVID-19, dan kebudayaan. Pokok-pokok pikiran DPRD DIY tahun 2024 dibagi dalam 5 bidang, yaitu 1. Bidang pemerintahan, meliputi 6 urusan yang diusulkan dengan 10 identifikasi persoalan dan 14 rekomendasi pokok-pokok pikiran DPRD. 2. Bidang perekonomian, meliputi 9 urusan dan 56 rekomendasi pokok-pokok pikiran DPRD. 3. Bidang pembangunan, meliputi 5 urusan yang diusulkan dengan 29 rekomendasi pokok-pokok pikiran DPRD. 4. Bidang kesejahteraan rakyat, meliputi 6 urusan yang diusulkan dengan 23 identifikasi persoalan dan 28 rekomendasi pokok-pokok pikiran DPRD. 5. Bidang kepemudaan dan olahraga, meliputi 2 urusan yang diusulkan dengan identifikasi persoalannya serta 10 rekomendasi pokok-pokok pikiran DPRD DIY. Romawi 4, penutup. Demikian laporan Badan Anggaran atas pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Kami berharap tindak lanjut atas pokok-pokok pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY tahun 2024 yang berupa entry usulan melalui aplikasi e-pokir oleh masing-masing anggota DPRD DIY yang selanjutnya akan ditelaah oleh eksekutif supaya selalu dikoordinasikan dengan DPRD DIY sesuai mekanisme yang berlaku. Sebelum kami akhiri laporan ini, apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yogyakarta, 19 Desember 2022, juru bicara Anton Prabu Semendawe, SH MKN, ditandatangani. Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara Badan Anggaran DPRD. Rapat paripurna yang kami hormati. Selanjutnya, perlu kami informasikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 49 Ayat 5, bahwa hasil pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD. Selanjutnya, berdasarkan tata tertib DPRD, bahwa pengambilan keputusan terhadap putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dalam rapat paripurna. Sebelum rancangan persetujuan bersama rancangan nota kesepakatan serta persetujuan dan penetapan tersebut disetujui dan secara formal ditetapkan, untuk lebih jelasnya kami minta kepada Sekretaris Dewan membacakan naskah rancangan persetujuan tersebut dalam Berita Acara nomor 23, 41 dan 42 tahun 2022. Dipersilakan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0 Tahun 0 tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa. Bab Romawi 1, Ketentuan Umum Pasal 1 dan seterusnya sampai dengan Pasal 5. Bab Romawi 2, Hak dan Tanggung Jawab Pasal 6 dan seterusnya sampai dengan Pasal 7. Bab Romawi 3, Upaya Kesehatan Jiwa Pasal 8 dan seterusnya sampai dengan Pasal 20. Bab Romawi 4, Penanggulangan Pemalsuan dan Bunuh Diri Pasal 21 dan seterusnya sampai dengan Pasal 33. Bab Romawi 5, Sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa, Pasal 34 dan seterusnya, sampai dengan Pasal 46. Bab Romawi 6, TPKJM tingkat provinsi, Pasal 47 dan seterusnya sampai dengan Pasal 49. Bab Romawi 7, Koordinasi dan Kerjasama, Pasal 50. Bab Romawi 8, Rencana Aksi Daerah Kesehatan Jiwa, Pasal 51. Bab Romawi 9, Peran serta Masyarakat, Pasal 52. Bab Romawi 10, Pendanaan, Pasal 53. Bab Romawi 11, Pemantauan dan Evaluasi, Pasal 54 dan seterusnya sampai dengan Pasal
55. Bab Romawi 12. Ketentuan penutup pasal 56. Pasal 57. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 0. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono X. Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 0. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta R. Kadarmanta Baskara Aji. Penjelasan atas rancangan peraturan daerah Istimewa Yogyakarta nomor 0 tahun 0 tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa tidak dibacakan. Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap rancangan peraturan daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa tersebut dalam Bahan Acara nomor 23 tahun 2022 nomor 0 pada hari ini Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022 bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menyetujui bersama terhadap rancangan peraturan daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa tersebut dalam Bahan Acara nomor 23 tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa. Demikian persetujuan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nuryati. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono X. Nota kesepakatan antara pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 0 tanggal 0 tentang rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027 yang bertanda tangan di bawah ini. Romawi 1, nama Hamengkubuwono X. Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat kantor Kepatihan Danurjan Yogyakarta. Bertindak selaku dan atas nama pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut pihak pertama. Romawi 2, nama Nuryati. Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat kantor Jalan Malioboro nomor 54 Yogyakarta. Bertindak selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut pihak kedua. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2022-2027 diperlukan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah
tahun 2022 tahun 2027 yang disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, telah dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga para pihak sepakat terhadap rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2022-2027 yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, indikatif pendanaan, dan program pembangunan daerah dan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut. 1. Berkaitan mekanisme perencanaan pembangunan terhadap beberapa rekomendasi, yakni A. Perlu proses yang lebih partisipatif dengan selalu melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. B. Perlu melibatkan sekaligus konsolidasi dengan perangkat daerah di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintah kelurahan dan kelurahan. Hal-hal yang dikonsolidasikan meliputi beberapa hal yang diantaranya mengenai regulasi dan usulan penganggaran dana keistimewaan. C. Perlu melibatkan Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui alat kelengkapan komisi untuk pengejawantahan perencanaan pembangunan menjadi program kegiatan di perangkat daerah. D. Perlu pelibatan Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui alat kelengkapan komisi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan program-program perangkat daerah Istimewa Yogyakarta, turunan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. E. Perlu diperhatikannya faktor internal dan eksternal yang menjadi peluang, tantangan, dan hambatan. F. Perlu mengoptimalkan potensi lokal untuk menuju pertumbuhan ekonomi dan kesesuaian perencanaan antar wilayah. G. Perlunya perencanaan pembangunan yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. H. Perlu memperhatikan prioritas perencanaan pembangunan. Salah satu di antaranya adalah mitigasi bencana. I. Narasi agar dibuat lebih sederhana karena akan dibaca sebagai pedoman untuk seluruh pemangku kepentingan. Nomor 2. Berkaitan perekonomian, kemiskinan, pertanian, regulasi, kebudayaan, pembangunan wilayah, lingkungan hidup, perizinan, perumahan, energi sumber daya mineral, kondisi jalan dan bidang perhubungan, rekomendasi dan seterusnya terlampir, tidak dibacakan. Demikian nota kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pihak pertama, Hamengkubuwono X. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pihak kedua, Nuryadi. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 0 tentang pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap rencana kerja pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan
Ke-1. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Kedua, terhadap pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, lebih lanjut akan disusun rincian pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. Ketiga, rincian pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ditetapkan dalam bentuk keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 0. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nur Yati. Lampiran keputusan Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 0 tentang pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dibacakan. Pembacaan selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Dewan atas pembacaannya. Demikianlah redaksi naskah rancangan peraturan daerah, rancangan persetujuan bersama, nota kesepakatan, dan rancangan keputusan Dewan tersebut dalam berita acara nomor 23, 41, dan 42 tahun 2022 sebagaimana telah dibacakan. Kami mohon persetujuan. Apakah rancangan peraturan daerah, rancangan persetujuan bersama, nota kesepakatan, dan rancangan keputusan Dewan yang telah dibacakan disetujui untuk menjadi persetujuan bersama, nota kesepakatan, dan keputusan Dewan? Terima kasih. Peserta rapat paripurna yang kami hormati. Sekarang kita masuk ke acara pendatangan naskah rancangan persetujuan bersama menjadi persetujuan bersama, rancangan nota kesepakatan menjadi nota kesepakatan, serta rakopan menjadi kopan, yang secara formal ditandatangani oleh pimpinan Dewan dan pembubuhan paraf oleh Wakil Gubernur DIY. Selanjutnya, sesudah penandatanganan dan pembubuhan paraf naskah persetujuan bersama tersebut, kepada Wakil Gubernur DIY dimohon untuk membacakan pendapat akhir Gubernur DIY terhadap berita acara nomor 23 tahun 2022 dan sambutan Gubernur DIY terhadap berita acara nomor 41 tahun 2022. Demi tertibnya acara tersebut, pelaksanaannya kami serahkan kepada protokol. Silakan. Penandatanganan naskah rancangan persetujuan bersama, rancangan nota kesepakatan, serta rancangan keputusan Dewan oleh pimpinan rapat paripurna dan pembubuhan paraf oleh Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur dan pimpinan rapat paripurna
dengan didampingi oleh pimpinan Dewan lainnya, dimohon menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan penyerahan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta secara simbolis kepada Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan pendapat akhir serta sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, serta hadirin yang berbahagia. Mohon izin membacakan pendapat akhir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa. Yogyakarta, 19 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali pidato ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Berbahagia sekali pada hari ini kita dapat berkumpul dalam forum rapat paripurna DPRD DIY dengan agenda persetujuan bersama terhadap Raperda tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa. Kita patut bersyukur karena DPRD dan pemerintah daerah telah menyelesaikan pembahasan terhadap Raperda tersebut, sehingga pada hari ini dapat dilakukan persetujuan bersama
dalam rapat paripurna DPRD DIY. Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota panitia khusus atas usaha dan kerja kerasnya, sehingga Raperda tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa dapat selesai tepat pada waktunya. Pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, terkait dengan Raperda penyelenggaraan kesehatan jiwa, dapat kami sampaikan persetujuan DPRD terhadap Raperda ini merupakan wujud komitmen bahwa negara hadir pada seluruh elemen masyarakat. Tahun 2018, Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat kedua nasional dengan kasus gangguan jiwa berat. Selain itu, masih terjadinya fenomena pemasungan dan bunuh diri yang ada di tengah masyarakat, serta penyelenggaraan kesehatan jiwa yang cenderung pada upaya kuratif dan belum menyentuh upaya preventif, promotif, dan rehabilitatif. Secara menyeluruh, hal ini merupakan hal yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian dan penyelesaian kita bersama. Raperda tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa disusun dengan tujuan untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut di atas. Pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, materi Raperda yang cukup komprehensif sebagaimana dijelaskan di atas tentu tidak akan berjalan optimal apabila tidak dijabarkan secara terperinci dalam peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk segera melakukan penyusunan peraturan gubernur yang mengatur hal-hal teknis sebagai amanat dari Raperda ini dalam peraturan gubernur. Dengan diundangkannya Raperda ini, nantinya diharapkan dapat semakin memperkuat peran pemerintah daerah untuk melindungi, memenuhi, dan menjamin kebutuhan masyarakat akan penyelenggaraan kesehatan jiwa sehingga mampu mewujudkan peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja. Saudara pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita sehingga kita mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam mengayomi dan mensejahterakan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 19 Desember 2022. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono ke-10. Demikian Bapak Ibu telah kami bacakan pendapat akhir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya akan kami bacakan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada kesepakatan bersama rancangan awal RPJMD DIY tahun 2022-2027. Yogyakarta, 19 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, para anggota DPRD, serta para hadirin yang berbahagia. Sebelumnya,
marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat-Nya dan kita masih diberi kesempatan untuk hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat. Pada sidang paripurna yang lalu, Bapak Gubernur telah menyampaikan visi dan misi pembangunan daerah istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027, yaitu terwujudnya Pancamulya masyarakat Jogja melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Visi ini konsisten dengan semangat visi RPJMD DIY periode sebelumnya yang menitik beratkan peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja melalui pengembangan potensi-potensi yang ada. Bapak, Ibu yang saya hormati, kesepakatan bersama ini merupakan proses awal dari rangkaian panjang penyusunan RPJMD DIY 2022-2027 dan masih akan terus berlanjut sampai dengan penetapan peraturan daerah RPJMD DIY tahun 2022-2027. Saya berharap peran dan kerjasama Bapak Ibu sekalian selaku mitra dari Pemda DIY untuk terus memberikan masukan yang konstruktif terhadap rancangan pembangunan yang kita susun bersama. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkanlah pada kesempatan yang sangat penting ini, saya menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD DIY atas kerjasama dan masukan terhadap rancangan awal RPJMD DIY tahun 2022-2027. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho kepada kita semua, sehingga senantiasa memberikan jalan yang lurus kepada kita dalam mengayomi dan mensejahterakan masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono ke-10. Demikian Bapak Ibu telah kami bacakan pendapat akhir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Wakil Gubernur DIY yang telah membacakan pendapat akhir Gubernur DIY terhadap bahan acara nomor 23 tahun 2022 serta sambutan Gubernur terhadap bahan acara nomor 41 tahun 2022. Peserta paripurna yang kami hormati, dengan tanda tangannya naskah rancangan peraturan daerah, rancangan persetujuan bersama, rancangan nota kesepakatan dan rancangan keputusan Dewan
maka secara resmi telah ditetapkan menjadi Romawi 1. Persetujuan bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap rancangan peraturan daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa nomor 84/K/DPRD 2022, nomor 16/Pers/Datar/2022. Romawi 2. Nota kesepakatan antar pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4/KSP/Romawi 12/2022, nomor 85/K/DPRD 2022 tentang rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 sampai 2027. Romawi 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 86/K/DPRD 2022 tentang pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap rencana kerja pembangunan daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Peserta rapat paripurna yang kami hormati. Dengan demikian, rapat paripurna DPRD pada malam hari ini dengan acara 1. Laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa tersebut dalam beracara nomor 23 tahun 2022. 2. Laporan hasil kerja Komisi-Komisi DPRD terhadap pembahasan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah DIY tahun 2022-2027 tersebut dalam beracara nomor 41 tahun 2022. 3. Laporan hasil kerja Badan Anggaran DPRD DIY atas pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD DIY terhadap rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2024 tersebut dan beracara nomor 42 tahun 2022. 4. Persetujuan bersama terhadap bahan acara nomor 23 tahun 2022. Kelima, kesepakatan bersama terhadap bahan acara nomor 41 tahun 2022. 6. Persetujuan dan penetapan terhadap rakapan DIY tersebut dan beracara nomor 42 tahun 2022. 7. Pendapat akhir Gubernur DIY terhadap acara nomor 23 tahun 2022 dan sambutan Gubernur DIY terhadap acara nomor 41 tahun 2022 akan dijadikan risalah rapat paripurna DPRD pada hari ini, Senin tanggal 19 Desember tahun 2022. Peserta rapat paripurna yang kami hormati. Rapat paripurna malam hari ini dengan atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada Wakil Gubernur DIY dan hadirin sekalian, kami atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih. Akhirnya, dengan mengucap syukur alhamdulillah, rapat paripurna DPRD pada hari ini pukul 21:04 WIB kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Segenap hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini telah selesai. Kepada yang terhormat pimpinan Dewan dan Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna. Kepada segenap anggota Dewan dan hadirin tamu undangan, kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.